Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, dan kita akan membaca Alkitab. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sebelum kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, berilah kami firman-Mu, supaya kami hidup menurut kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 15 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyinya. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan ikut mengolok-olokkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di saat hati sedang marah dan benci terhadap orang lain, maka bisa muncul rancangan-rancangan yang jahat, terutama untuk menjatuhkan, bahkan sampai muncul niat untuk membunuh orang yang dianggap musuh. Setiap kali mengingat, pasti dalam hati dan pikiran tidak merasa damai, dan yang ada hanyalah kebencian dan amarah yang merusak akal sehat. Itulah yang terjadi pada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dengan penuh amarah dan kebencian, mereka mengolok-olok Yesus, supaya orang banyak yang ada di sekitar mereka terprovokasi dan ikut menjadi marah kepadanya. Nampaknya mereka bersuka cita karena musuh besar mereka sedang tergantung di kayu salib. Namun ketika mereka mengatakan seperti pada ayat 31 dan 32 itu, sebenarnya mereka sedang dalam kebimbangan. Sehingga kalimat dalam ayat-ayat ini tersirat, mereka meminta tanda untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus benar anak Allah. Tetapi hal itu tidak mereka dapati, karena Yesus Kristus tetap pada pendiriannya untuk berkorban bagi keselamatan umat manusia. Tuhan Allah membiarkan mereka dengan kekerasan hati yang sudah menutupi pikiran mereka. Bahkan kedua orang yang disalibkan di samping Yesus mencela dia, menjadi seperti orang suci yang tidak menyadari akan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka terus berada pada kesalahan dan tidak berusaha untuk membaharui diri. Kesaksian dalam Lukas 23 ayat 40 dan 43 menyatakan bahwa seorang dari penjahat yang digantung bersama Yesus Kristus mengalami pertobatan. Saudaraku, Yesus Kristus selalu membuka tangan untuk menerima orang yang mau datang kepadanya. Kasih-Nya yang besar tidak memperhitungkan segala pelanggaran dan dosa kita. Jauhkanlah sikap iri hati, dengki dan dendam kepada sesama. Jangan mengeraskan hati untuk terus bertahan pada kesalahan, kejahatan, bahkan dosa yang berulang dan terus-menerus. Marilah kita selalu ada dalam kerendahan hati untuk memperbaiki diri, mengikuti kehendak Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah hidup kami terus menghasilkan buah-buah yang baik, yaitu buah-buah daripada firman-Mu.
Pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini dan selalu terus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita semua. Shalom.